Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 2 kunci meraih mujizat di masa sukar. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku yang saya kasihi, dalam kitab 1 Raja-Raja 17, diceritakan mengenai kekeringan yang terjadi atas tanah Israel. Elia bernubuat mengenai masa kekeringan yang akan datang, dan kekeringan tersebut benar-benar terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun. Makanan dan minuman sangat susah didapatkan pada masa kekeringan tersebut. Hujan tidak turun sedikit pun, sehingga ladang tidak mengeluarkan hasilnya. Rumput-rumput yang mengering mengakibatkan ternak-ternak tidak dapat diberi makan. Walaupun sebagai nabi, namun Elia tetaplah seorang manusia yang masih butuh makanan dan minuman. Pada kisah ini, Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas hambanya tersebut di tengah kekeringan yang sedang terjadi. Tidak hanya menyediakan apa yang Elia butuhkan, namun kuasa dan mujizat Tuhan juga mengikuti langkah Elia. Apa yang menjadi rahasia dari Elia agar bisa tetap terpelihara dan mengalami mujizat Tuhan? Ada 2 hal yang akan kita pelajari. Hal yang pertama, Elia menaati perintah Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi, Tuhan memberikan perintah agar Elia pergi ke arah timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan berkata bahwa ia akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi Elia makan, dan Elia juga dapat minum dari air sungai tersebut. Elia benar-benar mengikuti perintah Tuhan kepadanya, dan ketika dia mengikuti perintah Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan benar-benar terjadi. Secara mengherankan, burung-burung gagak benar-benar datang untuk memberi makan Elia. Selama beberapa waktu, hidup Elia terpelihara di tengah kekeringan. Saudaraku yang saya kasihi, apapun yang menjadi kekeringan dalam hidup kita, kita harus tetap senantiasa mentaati firman Tuhan. Ikuti apapun yang telah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Jangan pernah melawan
atau melanggar perintah Tuhan. Di saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan benar-benar ada. Mujizat demi mujizat juga akan terjadi di dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua, perbuatlah apa yang dapat kita lakukan. 1 Raja-Raja 17 ayat 15-16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang saya kasihi, diceritakan selanjutnya Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat dan memberitahu Elia bahwa ada seorang janda yang akan memberi makan Elia. Elia pun menuruti perintah Tuhan dan bertemu dengan janda di Sarfat. Elia meminta minum dan janda tersebut mengambilkan minum untuk Elia. Namun ketika Elia meminta agar diambilkan sepotong roti, janda tersebut mengatakan bahwa dia hanya mempunyai sisa segenggam tepung dan sedikit minyak. Bahan tersebut hanya cukup bagi janda dan anaknya untuk 1 kali makan saja. Setelah itu, janda tersebut pasrah dengan sisa kehidupannya. Tetapi Elia berkata kepada janda ini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Kemudian janda itu melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Elia. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli pun juga tidak berkurang seperti yang difirmankan Tuhan melalui Elia. Janda tersebut melakukan apa yang dapat dia lakukan pada saat itu. Memang tidak ada hal lain yang dapat dilakukannya pada waktu itu selain melakukan apa yang Elia sampaikan. Namun di saat janda itu melakukan langkah imannya, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Apa yang semula menjadi kekhawatirannya, yaitu ketika tepung dan minyaknya akan habis, dan setelah itu ia dan anaknya akan mati, hal itu sama sekali tidak terjadi. Tuhan Yesus menyatakan pemeliharaannya. Tuhan mengadakan mujizatnya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan. Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu jauh atau terlalu tinggi. Lepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Berserah kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Dan percayalah, kita akan melihat hal-hal yang heran terjadi atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Kami mau taat melakukan perintah-Mu, dan kami mau melakukan apa yang kami dapat lakukan, sehingga kami dapat mengalami mujizat
di tengah masa sukar ini. Kami dapat mengalami pemeliharaan Tuhan di sepanjang masa. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kasih, setia, dan rahmat yang Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini kami akan beristirahat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat surga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.